berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ya. Seperti biasanya jam 9 sampai 10 setiap hari Selasa kita nanti akan berbincang-bincang terkait dengan kesehatan ya. Nah, bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Nah, kali ini kita nanti akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari PMI ya, UTD PMI Kabupaten Sidoarjo tentang pentingnya donor darah bagi kesehatan. Nah, selama ini kita taunya sebagai pendonor itu taunya bahwa kita melakukan misi kemanusiaan atau berkaitan dengan sosial begitu ya. Tetapi dari sisi medis ternyata kita dapatkan banyak sekali manfaat ya terkait dengan donor darah. Saya pernah baca bahwa donor darah ini bermanfaat bagi si pendonor itu dalam hal menurunkan penyakit jantung. Nah, ini benar atau enggak? Resiko ya, menurunkan risiko penyakit jantung. Nanti kita akan tanya-tanya dengan sahabat-sahabat dari UTD PMI Kabupaten Sidoarjo. Baik, nanti kita akan berbincang dengan Dr. Laili selaku Kepala UTD PMI dan Dr. Nunu selaku Kabag Pelayanan PMI. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Laili. Selamat pagi. Apa kabar dokter? Alhamdulillah, ya. Baik ya. Alhamdulillah baik. Oke. Kalau UTD PMI Kabupaten Sidoarjo itu lokasinya tinggal gitu tok dari Sora Sidoarjo ya. Jadi seperti nggak ada nggak kerasa gitu loh ya. Ya, apalagi base-nya di depan situ. Oh iya bener, tinggal melangkah aja ya. Oke, di sebelah Dokter Laili ini ada Dokter Nunu. Assalamualaikum, selamat pagi Dokter Nunu. Ya, selamat pagi. Apa kabar juga pagi hari ini? Alhamdulillah baik juga. Masih sehat ya? Sehat. Harus sehat. Sudah alumni COVID? Menyandang itu masih sehat-sehat saja ya. Ya, mudah-mudahan baik. Nah, Dokter Laili, kita ini membicarakan tentang pentingnya donor darah bagi kesehatan ya. Memang kita sosialisasikan lagi, kita gelorakan lagi semangat untuk berdonor darah setelah kita selama kurang lebih 2 tahun takut ya mendonorkan darahnya. Iya kan? Ya. Tapi untuk saat ini sudah mulai ada geliat begitu ya. Nah, ini sebelum kita ngobrol soal pentingnya atau manfaatnya donor darah, mungkin bisa diinformasikan sekilas dokter tentang bagaimana kondisi pada saat pandemi dan setelah saat ini sudah mulai menurun angka atau kasus COVID-19-nya, khususnya untuk PMI Sidoarjo ya, silakan. Ya, Alhamdulillah hari ini tanggal 28 September 2021 stok kami melimpah, stok darah kami melimpah. Semua komponen darah, baik whole blood, baik red cell, trombosin, maupun plasma konvalesen. Melimpah itu sampai berapa sih? Mungkin kalau kalau di atas rata-rata ya? Iya, kalau whole blood sama pack red cell 1.000 hari ini. Kalau plasma konvalesen ada 130-an. Itu banyak sudah ya, begitu ya? Karena permintaannya sedikit, alhamdulillah. Mungkin masyarakat kita banyak yang sehat. Iya. Sehat semua. Iya. Kalau pasien di rumah sakitnya menurun, permintaan di kami juga pasti menurun. Oh, gitu. Dan antusias pendonor, terima kasih untuk warga Sidoarjo dan sekitarnya. Mungkin karena kemarin ada vaksin, terus PPKM-nya juga masih level tinggi, sekarang sudah mulai turun level 1, ya? Jadi antusias warga itu besar. Jadi alhamdulillah stok kami melimpah, tidak kekurangan.
Nah, kalau melimpah ini apakah memang disimpan saja di PMI Sidoarjo atau mungkin akan dioper ke wilayah lain? Ya. Kalau nggak salah, saya pernah dengar bahwa PMI Sidoarjo ini termasuk salah satu yang mengcover wilayah lain juga ya kan? Mojokerto apa kayak gitu ya? Gimana ini? Iya. Ya kalau melimpah dan ada yang kekurangan, kalau PMI itu alhamdulillah kami punya beberapa grup jejaring. Kalau di salah satu yang kekurangan, kami akan mengcovernya, dropping istilahnya. Oke, dropping ya. Iya. Tapi sampai saat ini juga pernah dilakukan kan itu Iya, untuk pasca pasti. pandemi ini? Iya, sering. Oh sudah ya. Oke, wilayah mana saja mungkin Bu Dokter? Kalau jejaring kami Gresik, Mojokerto Kota, Kabupaten, Jombang, Pasuruan Kota, Kabupaten. Oke, baik. Dengan kata lain bahwa untuk saat ini masih safe ya. Alhamdulillah. Stoknya masih safe, masih aman, dan kebetulan juga yang pendonor ini juga cukup antusias sehingga stoknya juga lumayan ada gitu. Nah, saya beralih ke Dokter Nunuk selaku kabak pelayanan nih. Nah, Dokter Nunuk mungkin bisa dijelaskan juga nih ketika pada saat pandemi sama pasca pandemi mungkin pelayanan PMI Sidoarjo itu seperti apa sih? Apa ada bedanya atau mungkin pada pandemi kan mungkin ada batasan kayak tertentu gitu atau bagaimana, kalau sekarang seperti apa kayak gitu? Pada dasarnya kalau untuk pelayanan mungkin dari segi untuk yang pemeriksaan dan lain-lain tetap sama, hanya saja tidak untuk dibatasi proses, orangnya ya? Iya, tidak dibatasi, Oke, cuman mungkin untuk mulai dari saat pendonor datang, sebelumnya untuk proses pendaftaran dan lain-lain itu yang kita atur sesuai dengan prokes ya, harus sesuai dengan prokes. Iya, jadi ketika mungkin pendonor datang, ya tetap akan kita cek suhu dulu, kemudian untuk mungkin setelah misalkan antriannya rame, kita juga tetap mengatur untuk duduknya juga tetap social distancing seperti itu sih. Jadi tetap mengikuti prokes, dan kalau misalkan ada pendonor yang nggak pakai masker atau apa, juga akan kita anjurkan untuk memakai masker seperti itu. Ya, Oke. Tapi ada syarat harus divaksin dulu atau enggak ya kira-kira bagi pendonor ini? Ya kalau untuk beberapa bulan yang lalu memang persyaratan dari pusat sendiri pada awalnya memang harus selesai untuk vaksin yang kedua kalau memang sudah vaksin. Tapi kalau memang belum vaksin nggak apa-apa. Saat itu pernah ada peraturannya harus selesai vaksin kedua plus 2 minggu, jadi baru boleh screening. Tapi untuk mungkin sekitar satu bulanan ini ya sudah keluar ketentuan baru, jadi untuk para pendonor yang sudah vaksin itu diperbolehkan baik vaksin yang pertama maupun kedua itu sudah diperbolehkan plus 1 minggu, kurang lebih 1 minggu setelah vaksin pertama atau kedua sudah boleh. Oke, jadi lebih lunak lagi ya kan? Ya, betul. Bagi yang kadang-kadang kan memang vaksin dari yang pertama ke kedua itu kan jaraknya panjang gitu ya, loh. Betul. Nah, Jadi dulu waktu itu sempat kesusahan pendonor. Akhirnya pendonornya berkurang. Nah, sempat stoknya juga waktu itu kan tipis juga karena ketentuan itu gitu. Dan sekarang ini ada kelonggaran dari peraturan vaksin ini, ya alhamdulillah sih. Jadi antusiasme pendonor juga sudah kembali lagi gitu. Oke, baik. Nah, ini kita sambut positif juga bahwa selama ini yang sudah dilakukan oleh PMI Sidoarjo untuk sosialisasi dan sebagainya, apa saja sih agar sebelum ini kan sekarang udah stok melimpah, nah pasti ada upaya-upayanya dong. Nah, saya pengen tahu nih upayanya dulu apa saja sih, sampai kayak apa, mungkin jemput bola lah atau apalah kayak gitu. Dulu gimana nih? Upaya kalau sekarang sih melimpah, yang sebelumnya itu kami luar biasa upayanya, dari mulai membuat undian untuk pendonor, sampai dirangsang kayak gitu ya Bu ya. Program sembako puasa itu program sembako. Terus kemarin pas
Itu juga jadi undiannya 2 kali. Dulu kita undi per 3 bulan itu Juni ya kalau nggak salah, Juni. Terus barusan tanggal 18 kan tanggal 17 September ulang tahun PMI. Tanggal 18 kemarin kami undi lagi, jadi 2 kali pengundian. Ini hadiah, berhadiah maksudnya? Iya, jadi bonus hadiah. Oh gitu. Ya. Hadiahnya apa sih? Hadiahnya yang kemarin ada sepeda listrik. Loh, lumayan loh ya. Ya. Donor darah dapat sepeda ya. Cuci, Mesin cuci, TV, ya. ya, terus Ya. ada hadiah langsung juga. Ya, jadi itu yang diundi. Terus habis donor ambil Donornya undian, dapat kupon undian, langsung. dapat kupon undian, Jadi terus ada juga 2 dapat hadiah langsung. kali kupon, yang satu diundi langsung, terus ada yang diundi. Oke. Jadi ada 2 kesempatan menang ya, hadiah langsung sama hadiah berupa undian tadi gitu ya. Ini kalau yang beruntung kan gitu deh, ya. Oke, baik. Nah sekarang ini sudah diundi semua atau masih ada? Sudah semua ya? Sudah. Yang kedua, yang pertama ya kita undi Juni peringatan Hari Donor. Yang kedua kita undi kemarin HUT PMI-nya tanggal 18 September. Iya. Oh baru saja. Iya. Iya. Yang kedua baru saja. Oke, baik ya. Nah kita sekarang beralih ke tema kita ya, ini pentingnya donor darah bagi kesehatan. Nah ini bisa dijelaskan sebenarnya apa yang saya katakan tadi betul atau enggak ya, atau mungkin ada manfaat lain gitu ya. Ternyata selain kita bisa membantu sesama, ternyata bagi pendonor pun ada sisi positifnya juga ya. Silakan dijelaskan ini. Ya, jadi memang donor ini seperti yang orang tahu ya, mungkin yang pastinya karena dia bertujuan untuk membantu sesama. Jadi kalau boleh dikatakan selain dari sisi kesehatan, yang pertama dia akan memperlancar untuk regenerasi sel seperti itu. Jadi setiap 2 bulan memang sel darah merah kita itu harusnya diregenerasi. Dan kalau memang tanpa donor darah biasanya dia akan diregenerasi sendiri gitu. Tapi kalau mungkin dengan dibantu sama donor darah, ini regenerasinya akan lebih bagus seperti itu, sehingga juga akan memperlancar sirkulasi darah. Efeknya untuk jangka panjang seperti yang Masnya sebutkan tadi, mungkin juga bisa untuk menghindari penyakit jantung seperti itu. Terus mungkin juga bahkan ada kalanya bisa ada yang bilang bisa untuk menurunkan berat badan juga seperti itu, karena juga ada efek untuk pembakaran lemak dan lain-lain seperti itu. Selain itu ada pemeriksaan screening ya gitu. Jadi memang sebelum donor, para pendonor ini kan akan kita cek untuk yang pemeriksaan darah, tensi, kemudian juga mungkin yang belum tahu golongan darahnya, juga kita periksa untuk kadar hemoglobinnya atau zat besinya seperti itu. Jadi para pendonor ini bisa memonitor untuk pemeriksaan fisiknya. Jadi mungkin saat ini mungkin kondisi saya bagus atau enggak gitu. Kalau misalkan HB-nya kurang atau apa, jadi kan bisa diantisipasi gitu. Jadi kalau mungkin ternyata tadi HB-nya rendah, jadi memang ada standar HB-nya antara 12,5 sampai dengan 17. Nah, kalau misalkan kurang dari itu, maka kita akan memberikan edukasi gitu, apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kadar hemoglobinnya seperti itu. Seperti mungkin makan sayuran, atau mungkin istirahatnya harus diperbanyak air putih dan lain-lain seperti itu. Selain itu juga berguna juga untuk orang yang mungkin punya riwayat hipertensi gitu. Jadi kita akan lakukan pemeriksaan tensi dulu kan gitu. Itu juga nanti bisa untuk memonitor kesehatannya seperti itu. Oke, jadi ada berapa manfaat ya dari donor darah. Ini sebenarnya pernah nggak memang ada sempat diteliti begitu, atau
hanya sekedar jurnal saja berdasarkan jurnal apa begitu. Memang pernah diteliti bahwa memang donor ini bisa menurunkan risiko penyakit jantung atau menurunkan kolesterol dan sebagainya kayak gitu. Ada yang bilang bahwa bisa menurunkan berat badan juga. Kalau menurunkan resiko jantung ya, tapi kalau yang menurunkan berat badan itu Masih agak ragu-ragu ya Bu ya. Ya, memang ada. Donor terus tapi makan Ya. terus ya sama itu memang karena yang membuat gemuk itu makan. Sebenarnya mungkin ada efek pembakaran lemaknya itu memang sedikit sih gitu, tapi ya tetap ya namanya juga memang orang mau menurunkan berat badan itu nggak cuman satu faktor ya. Betul. Jadi ya faktor asupan juga tetap harus diperhatikan, kemudian faktor olahraganya dan lain-lain, kemudian juga kebiasaan ngemil. Kalau itu juga nggak terkontrol, memang ya memang nggak seefektif kalau kita kayak lakukan program seperti pada umumnya ya gitu. Jadi itu mungkin efek tambahan aja sih gitu. Ada beberapa yang seperti itu, tapi ada juga Malah yang malah banyak jadi tambah rajin subur. donor, tambah gemuk ya. Apa donor? Lah yang membuat gemuk atau enggak sebenarnya ya pola makan sih. Oke, jadi faktornya lebih cenderung ke situ sebenarnya ya. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya untuk donor darah ini kalau memang alasannya saya pingin berat badan turun, saya donor darah deh. Kayaknya harus dipikir-pikir lagi deh, nggak itu juga gitu kan dokter ya. Nah, saya pingin tahu juga nih, ya sebenarnya kalau donor darah itu ada perlakuan khusus nggak? Misalnya bagi mereka yang baru jadi donor sama yang sudah rutin donor gitu. Kalau rutin, apakah ini nanti akan berpengaruh ketika tidak donor? Dalam arti misalnya nih ya, setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali dia rutin donor. Kemudian ada masa tertentu orang ini 1 tahun tidak donor. Nah itu mungkin ada pengaruh kesehatan nggak gitu? Atau bagi mereka yang baru saja donor, ya baru saja donor melakukan pertama kali donor, nah itu kalau misalnya memang apakah harus rutin? Karena kan kadang-kadang ada orang yang, aduh cukup sekali deh donor, yang kedua nanti aja kapan-kapan dengan rentang waktu yang misalnya lama sekali sampai hitungan tahun gitu. Ini gimana kalau Bu Dokter memandang kayak begini? Jadi menurut PMK 91 tahun 2015 rentan donor reguler, donor darah biasa itu 2 bulan dari donor pertama, donor ke-1 ke donor berikutnya. Kalau donor plasma atau trombosit aferesis 2 minggu dari donor 1 ke donor berikutnya. Itu sudah ketentuan sampai saat ini. Kalau ada regulasi lagi ya kita akan mengikuti lagi. Ada nggak efek di tubuh kalau seumpama itu yang terjadi di saya juga donor tapi juga nggak selalu rutin tiap 2 bulan enggak juga gitu ya Bu ya. Enggak juga. Ada efek yang berarti nggak di tubuh, enggak sih. Jadi loncat-loncat ataupun teratur, kalau teratur mungkin ya lebih baik. Satu, pasti kesehatannya setiap 2 bulan akan terukur. Karena sekalian ngecek mungkin ya Bu ya. Hemoglobinnya, tensinya, terus terutama 4 penyakit menular, HIV, sifilis, hepatitis C, hepatitis B yang selalu dicek setiap kali donor, itu manfaatnya. Tadi yang disebutkan Dokter Nunuk juga ada regenerasi sel darah merahnya juga. Kalau yang
Kalau yang loncat-loncat kayak saya nggak rutin, kadang 2 bulan pas, kadang sampai 1 tahun baru donor Iya, lagi. kayak gitu. Gimana Bu? Nggak apa-apa. Nggak masalah juga Nggak ya? masalah juga. Oke. Jadi memang mau yang teratur atau yang loncat-loncat itu sebenarnya nggak ada Tapi masalah. Ya, sebaiknya Ya, tapi teratur sebaiknya memang. teratur. Jadi Itu malah setiap orang 2 yang bulan. donornya rutin itu kebanyakan bilang kalau nggak donor itu kerasa badannya nggak enak seperti itu. Ada yang sampai seperti itu. Jadi kayak mungkin sedalam tubuhnya itu karena emang sudah rutin, otomatis sirkulasi darahnya kan lancar. Biasanya Jadi kerasa. mungkin ada kayak semacam alarm ya, jadi ngerasa Ya, nggak enak gitu, kayak berat katanya, kayak kayak berat. kalau kita sudah terbiasa tidur jam 10 malam ya, di jam segitu aktivitas gimana pun pasti ada rasa ngantuk. Itu Iya, pasti betul. Ada dampaknya ya, Iya. dokter ya. Baik, tapi sebenarnya donor darah itu sebaiknya dilakukan hitungannya gimana sih? Mungkin lebih baik 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau berapa sekali, atau nggak ada aturan semacam itu gitu? Kalau untuk aturannya memang minimal untuk donor darah reguler adalah setiap 2 bulan, minimal 2 bulan. 2 Karena bulan disesuaikan sekali. dengan, Oh. untuk regenerasi sel sudah diukur dengan umur sel darah merah gitu yang bisa diregenerasi. Jadi memang saat 2 bulan itu mungkin memang nggak cuman sel darah merah yang tua aja yang diregenerasi gitu. Selain itu juga masih banyak ada sel muda, sel tua itu juga kan semuanya bisa diregenerasi di saat 2 bulan itu gitu. Oke, baik. Jadi lebih baik memang 2 bulan sekali ya. Tentunya kondisi pendonor harus dalam keadaan sehat ya. Iya kan? Kalau misalnya pas 2 bulan terus sakit, ya memang jangan dulu. ya. Ditunda dulu ya. Oke, baik. Iya, Bu Dr. Laili juga Bu Dr. Nunu, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita pagi hari ini. Tentunya untuk sahabat Suara Sidoarjo yang mungkin ingin bertanya, silakan ya, atau ingin memberikan tanggapan di program Talkshow kali ini tentang pentingnya donor darah bagi kesehatan. Silakan Anda bisa manfaatkan hotline kami di 0318961514 atau pertanyaan Anda bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp di 0813091009 atau bisa juga melalui medsos kami ya, Instagram ada, Twitter ada, Facebook juga ya, atau di YouTube chatnya ini juga bisa Anda sampaikan. Kami tunggu dan kami akan segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS, cheers. CHEERS,
pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah, belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan Anda dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami dan kali ini masih bersama dengan sahabat-sahabat dari UTD PMI Kabupaten Sidoarjo. Ada Dr. Laili selaku Kepala UTD PMI dan juga Dr. Nunu selaku Kabag Pelayanan PMI. Baik, sambil menunggu beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan ya. Ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk di saya. Nanti bisa langsung direspon ya, dokter ya. Ada Pak Andre yang ada di Sedati. Sebenarnya hal-hal apa saja yang harus dilakukan baik itu sebelum atau pasca donor. Kemudian dari Ibu Ika yang ada di Candi, batas usia bagi pendonor itu dari berapa sampai berapa? Apakah untuk yang usia di atas 50 tahun boleh menjadi pendonor? Untuk saat ini 2 dulu, monggo silakan. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Pak Andre. Hal-hal yang dikerjakan sebelum dan pasca atau sesudah donor, iya. Jadi memang donor darah itu
proses pengambilannya agak sedikit banyak. Jadi saat kita melakukan pengambilan darah itu kurang lebih sekitar 350 cc. Jadi kalau boleh dibilang itu sekitar sepertiga liter ya. Jadi memang kita harus benar-benar mempersiapkan dulu. Dimulai dari mungkin istirahatnya. Jadi sebelum donor diusahakan harus istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dalam artian setidaknya antara 5-6 jam itu sudah diperbolehkan sih. Kalau yang idealnya memang harusnya 7-8 jam seperti itu. Kemudian juga asupan makanan itu juga harus dipersiapkan, nggak cuma di hari itu gitu, karena yang akan kita periksa nanti ada kadar hemoglobin. Jadi kadar hemoglobin itu kan zat besi, itu adalah akumulasi dari pola makan kita dalam beberapa hari seperti itu. Contohnya kayak kebutuhan sayur, kemudian ya makanan-makanan yang intinya mengandung zat gizi ya seperti itu harus dipersiapkan dulu, karena kalau kadang beberapa pendonor itu salah paham ya. Jadi saya mau donor hari ini, jadi paginya dia makan sayur diperbanyak, cuman di hari itu aja seperti itu kan. Padahal jaraknya terlalu pendek ya. Betul. Padahal untuk kadar hemoglobin itu adalah akumulasi dari beberapa hari, paling enggak minimal 3 sampai mungkin 1 minggu sebelumnya ya gitu. Itu berbeda-beda tiap orang, karena kan kadar penyerapan zat besi dalam tubuh orang juga beda-beda. Itu ada yang mungkin bisa cepat, tapi ada kan juga yang lambat. Jadi harus tiap hari itu harus intake-nya diperbaiki dan dicukupi dengan benar gitu. Jadi waktu donor bisa sesuai dengan persyaratannya, jadi minimal 12,5 itu tadi. Seperti itu. Oke, jadi itu yang dilakukan sebelum donor. Sebelum donor. Kalau yang sesudah donor, yang pastinya ya harus nanti istirahat dulu seperti itu, karena tadi kan diambil juga agak banyak, apalagi kalau yang mungkin belum pernah donor sama sekali gitu. Jadi reaksi efek samping setelah donor itu memang tidak bisa diprediksi. Jadi bisa saja terjadi ya gitu, karena kita kan tiba-tiba gitu diambil darah lumayan banyak gitu. Jadi kadang bisa jadi ada efek pusing, mual, muntah, bahkan sampai pingsan itu ya ada. Dan itu terjadinya bisa saat proses ataupun setelah proses donor darah gitu. Dan itu bisa mungkin beberapa menit atau kadang setelah berapa lama seperti itu kita tidak bisa prediksi. Jadi untuk mengantisipasinya yang penting setelah donor biasanya kita juga akan sediakan snack dan juga mungkin ada ruang istirahat. Jadi istirahat dulu mungkin setidaknya antara 15 sampai 30 menit pasca donor. Tuh, jadi biar pulih kembali. Terus kemudian juga ada dalam paket snack itu kita berikan vitamin. Itu boleh nanti setelah donor konsumsi setiap hari rutin, mungkin setiap hari 1 kali cukup sih seperti itu. Oke, jadi sebenarnya tidak terlalu membutuhkan effort treatment yang apa kayak gitu-gitu kan. Istirahatnya pun cuma 15 menit habis itu, dan setelah itu mungkin bisa beraktivitas seperti normal kembali ya kan. Cuman yang sebelum donor mungkin ini yang lebih banyak istirahatnya kayak gitu ya, dokter. Tapi sejauh ini kan tidak ada kejadian yang maksudnya sampai apa gitu, belum pernah ada ya dokter ya. Alhamdulillah sih entah. Intinya setelah didonor pun baik-baik saja, aman semuanya. Iya gitu ya. Ya kadang yang anak SMA atau apa gitu kan, pendonor-pendonor awal kadang istirahatnya kurang atau sarapannya kurang gitu, bisa kadang ada efek mual, kadang ada sedikit muntah atau pusing. Kunang-kunang itu ya ada, tapi cuman beberapa sedikit, sangat sedikit kasusnya sedikit ya. Iya, intinya ya istirahat, bisa istirahat nggak sampai 5 menit gitu mereka sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu ya. Oke, baik. Untuk batas usia pendonor mungkin sampai dari berapa sampai berapa sih? Batas usia pendonor kalau hukum legalitas di Indonesia kan dewasa ber-KTP kan 17 sama. Kita juga pendonor kalau di Indonesia juga berawal dari usia 17.
Kalau batas usia maksimal kalau sudah mendonor rutin sih tidak terbatas, asal kesehatannya. Jadi orang lansia itu kan berbeda-beda ya tingkat kesehatannya. Kalau kesehatannya jantung, paru-parunya masih, ginjalnya masih bagus sih, oke-oke aja, sampai tidak terbatas. Cuman ada batas usia minim. Nah, untuk pendonor pertama yang 60 apa? 55 ya. Jadi kalau yang belum pernah donor sama sekali, belum pernah donor sama sekali itu ada batas usia 55. Jadi bapak saya nih yang umur 60 di semasa hidupnya belum pernah donor sama sekali, berarti nggak boleh donor. Tapi kalau sudah pernah sudah rutin donor, sudah pernah donor, tidak ada komplikasi penyakit, nggak ada penyakit bawaan ya, monggo usia berapapun boleh. Jadi kalau yang belum pernah donor itu kalau misalnya usianya sudah 55 tahun ke atas itu lebih baik nggak usah deh. Iya, lebih baik iya kan? Siapa tahu nanti ada semacam shock atau kayak gitu-gitu. Khawatirnya seperti itu. Mungkin boleh saya tambahkan lagi juga. Silakan. Kalau untuk yang donor lansia tadi, meskipun sudah rutin, mungkin nanti untuk interval donornya. Kalau untuk yang biasa, yang masih muda kan biasanya 2 bulan. Nah, kalau untuk lansia ini kita harapkan agak diperpanjang untuk interval antara donor berikutnya seperti itu. Paling enggak mungkin sekitar 3 atau 4 bulan gitu. Karena mengingat kalau lansia kan metabolisme tubuhnya juga sudah berbeda ya dengan kita yang muda seperti itu. Jadi ya untuk meminimalkan resiko saja sih gitu. Oke, baik. Lebih panjang sedikit gitu. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya, silakan Kansa disampaikan. Iya, ini ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp redaksi dan juga media sosial di Suara Sidoarjo. Ada Dinda di Tulangan. Dok, boleh nggak saya donor sebelum vaksin? Efek sampingnya apa ya kira-kira? Terus ada dari Instagram ini @zoya. Dok, apa boleh donor darah sampai 2 kantong? Yang ketiga ada dari Instagram @hafiz. Dok, saya baru pertama kali donor dan ketika donor dada saya terasa sangat nyeri dan bertambah parah ketika setelah beberapa jam mendonor. Saya harus bagaimana ya dok? Yang keempat ini ada dari Twitter @jj. Dok, apa penyebab darah lebih kental ketika donor? Dan yang terakhir ini ada yang masuk melalui WhatsApp baru saja. Ada Lisa di Durung Beduk. Dok, saya minggu lalu melakukan donor darah. Lalu beberapa hari kemudian saya cek COVID ternyata reaktif. Saya harus bagaimana ya dok? Apakah harus mengambil kembali darah yang sudah saya donorkan? Itu saja yang bisa disampaikan. Ya, oke, baik, terima kasih. Saya coba sebutkan lagi pertanyaannya ya. Yang pertama itu apa ini, donor darah sebelum vaksin ya? Kemudian yang kedua ini, bolehkah donor lebih dari 2 kantong mungkin ya? Atau lebih dari itu? Kemudian pada saat donor, ya pertanyaan ketiga, dadanya terasa nyeri kayak gitu. Kenapa ini ya? Kemudian yang keempat ini, apa penyebab darah menjadi lebih kental pasca donor atau saat donor ini ya? Kemudian yang kelima ini tentang donor darah, tetapi setelah itu hasil dites itu reaktif. Apa diambil lagi? Ya, silakan. Ya. Yang pertama, bolehkah donor sebelum vaksin? Nah, vaksin apa yang dimaksud? Atau vaksin COVID kah yang dimaksud ini? Vaksin itu kan imunisasi itu banyak. Salah satu yang mungkin ya yang sekarang lagi marak kan vaksin COVID ya. Jadi setelah vaksin itu 1 minggu, baik vaksin pertama maupun kedua ya dokter ya. Kalau sebelum vaksin enggak apa-apa. Enggak apa-apa, malah justru enggak apa-apa, donor enggak ada masalah intinya. Enggak ada masalah. Gini, sampai saat ini belum
ditemukan penularan COVID itu lewat darah, belum ada penelitian yang membuktikan itu. Jadi makanya pemeriksaan untuk donor juga tidak memeriksa SARS-CoV kecuali untuk yang donor plasma konvalesen. Itu Oke. Yang kedua apa? Tentang ini donor darah yang lebih dari atau 2 kantong lebih kayak gitu. Donor darah kalau yang diambil keseluruhan darah whole blood, donor reguler itu ada ketentuannya. Yang dipakai di Indonesia ada 2 kantong 350 dan kantong 450. Kantong 350 kalau berat badannya 45 tanpa kostum. Kalau di kita di Sidoarjo menetapkan 47 karena kita pakai kostum kan tidak mungkin ini sampai tak terbatas berat badannya. Kalau yang 450 kita menetapkan 60 atau 60 berat badannya 60. Sementara yang 450 kalau di Sidoarjo sih tidak banyak kita ngambil. Itu 2 kantong intinya gini, 1 kantong itu isinya 350 atau 450 untuk yang reguler. Nah, beda dengan plasma atau trombosit yang menggunakan sistem aferesis. Nah, kalau sistem aferesis trombosit bisa 2 kantong trombosit, kantong besar, 1 kantongnya sekitar 300-an cc, 300 sampai 400 cc, hanya trombosit saja. Kalau trombositnya tinggi gitu 300-an, kita bisa ngambil 2 dos, 2 kantong trombosit. Kalau plasma malah bisa ngambil 4 kantong, 3-4 kantong. 3 sampai 4 kantong. Tapi itu enggak ada masalah dengan si pendonornya ya, atau gimana? Ada penghitungannya. Berapa jumlah kadar trombositnya, berapa kadar HCT-nya, berapa kadar HB-nya, berapa berat badannya, tinggi badannya. Kelima faktor itu ada faktor utama yang menentukan nanti berapa sih pendonor ini bisa diambil, darahnya, berapa kantong yang bisa diambil. Karena kalau aferesis trombosit dan aferesis plasma itu sel darah merahnya dikembalikan lagi ke tubuhnya pendonor. Jadi yang diambil cuma trombositnya aja atau plasmanya aja, atau bisa keduanya juga. Cairan tubuh. Jadi nggak ada cairan merah yang diambil, nggak ada darah merahnya. Cairan tubuh aja yang diambil. Kalau dalam plasma konvalesen. Iya itu. Oke. Baik, jadi kita lebih tahu ini ya, ternyata begini begitu, dan memang kalau yang ditanyakan diambil 2 kantong, asal yang diambil itu trombosit dengan aferesis atau plasma dengan aferesis. Oke. Jadi memang ada beberapa catatan ya dokter ya yang harus dengan kata lain kan tadi apakah pasien itu atau orang masyarakat boleh nggak donor misalnya lebih dari 2 kantong? Boleh saja asal memang persyaratan dan sebagainya itu memenuhi dan sebagainya ya kan. Tapi ada juga ya mungkin cukup satu kantong aja. Mungkin ini karena mungkin berat badannya ya kan dan sebagainya. Nanti malah beresiko dan sebagainya ya kan. Oke, baik. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga itu tentang ini, baru pertama kali donor tapi dadanya terasa nyeri dan bertambah parah ketika setelah beberapa jam mendonor. Memang ada kejadian-kejadian begini ya dokter mungkin ya, terasa nyeri atau apa kayak gitu, atau gimana ya? Kalau untuk atau jarang terjadi mungkin? Iya, kalau untuk nyeri dada seharusnya bukan efek samping yang sering ya yang terjadi setelah donor darah harusnya gitu, makanya harus dilihat dulu gitu untuk pendonor ini usianya berapa, terus atau mungkin sebelumnya ada riwayat sakit apa seperti itu kan, mungkin ada riwayat hipertensi atau mungkin
komplikasi jantung dan lain-lain itu yang Atau kita khawatirkan kadang untuk nyeri emah. dadanya. Iya. Kadang Jadi, emah itu kan yang kerasa malah nyesek ke dada. Oh iya, sini. heeh. Karena pemeriksaan awal kita juga kita cek saturasi oksigen. iya, ada pemeriksaan saturasi oksigen juga Di situ sebenarnya kan ada gitu. Jadi nadi. kalau mungkin untuk Pak siapa tadi yang setelah donor atau mungkin ada nyeri dada dan lain-lain, sebenarnya bisa sih langsung menghubungi. Iya, kami. mungkin nanti bisa menghubungi kami kembali gitu untuk lebih lanjutnya ya, untuk tindakan lebih lanjutnya. Karena Oke. itu efek samping yang hampir mungkin saya juga nggak pernah dengar ya, Iya, ada yang seperti itu, dan mungkin waktu donor itu nggak tahu laporan ke kami Harusnya lagi atau gini, nggak, harusnya menghubungi kami harusnya kembali. kalau terjadi kerasa apapun, sesuatu hal di tubuh kita yang berbeda pada saat donor, langsung bilang ke petugas dan saat itu kami langsung menghentikan donornya. Iya. Oke. Jadi memang Ya, biasanya kami pasti harus bilang. lebih aktif juga ya, Iya, dokter ya. Di awal penusukan nanti kalau ada keluhan, tolong disampaikan ya. Gitu. Oke, baik. Nah, ini saya juga masih belum tahu nih, maksudnya apa penyebab darah lebih kental ketika donor? Apa memang jadi lebih kental darahnya saat donor? Saya juga agak bingung. Iya, pernyataan bingung. ini. Kalau mungkin untuk kondisi darah yang lebih kental itu biasanya sudah kita ketahui sebelum donor. Jadi untuk yang pemeriksaan pra-screening yang kita periksa untuk kadar HB tadi. Jadi itu bisa terjadi pada orang-orang yang kadar HB-nya itu tinggi. Jadi kita ada batas minimal 12,5 sampai 17 tadi. Nah, kalau misalkan kadarnya lebih dari 17 itu tadi, bisa jadi memang kondisi darahnya sedang kental karena kurang cairan dalam tubuh. Misalkan ya kondisi konsumsi air putihnya yang kurang seperti itu. Nah, kalau atau ada memang punya saat proses pengambilan penyakit. semestinya sih ya mungkin karena memang dari kadar HB-nya itu kadang ada yang mendekati dari yang 17 tadi itu memang jadi agak lebih lambat proses pengambilannya. Kalau karena ada orang itu yang mungkin pembuluh darahnya memang besar atau mungkin memang HB-nya bagus ya lancar banget. Jadi proses pengambilan mungkin cuma 5 menit udah selesai gitu. Tapi kalau antara kadar 16-an sampai 17 itu kan sudah boleh dikatakan sudah mulai mengarah ke agak kental gitu ya. Jadi kadang saat diambil itu prosesnya yang jadi agak lama gitu, agak lambat seperti itu. Jadi agak lambat itu bisa karena proses HB atau bisa karena letak pembuluh darahnya. Jadi ada kan pembuluh darah yang menonjol dan gede banget. Kayak saya sudah di samping kecil gitu juga. Agak susah ya Pasti dokter agak ya. lama. Gitu. Agak lama dan bisa jadi ketika Mengganggu pertama proses kali keliru pengambilan. diulangi lagi. Iya kan? Sampai berapa kali keliru lagi diulangi lagi. Ya, Oke. itu ada beberapa kondisi pembuluh darah yang memang seperti itu gitu. Tergantung kondisinya sih. Terus yang ini yang kelima ada donor darah habis itu hasilnya reaktif. Apa diambil lagi atau gimana? Ini reaktif apa juga yang dimaksud? Mungkin reaktif COVID ya. Kalau reaktif COVID, jadi kalau kita punya info mungkin bisa kita sisihkan. Tapi tadi di awal saya nyinggung sih bahwa belum ada penelitian yang menyebutkan penularan COVID itu lewat darah, gitu kan. Jadi kayak orang plasma konvalesen, cerita plasma konvalesen. Mulai di akhir-akhir tahun lalu yang mendapatkan surat sehat atau dinyatakan sembuh dalam isoman plasma konvalesen kan tidak harus menunjukkan hasil PCR yang non reaktif kan, walaupun kita nggak tahu reaktif atau non reaktif, yang penting sudah melakukan isoman 15 hari terus nggak ada gejala kan terbitlah surat keterangan sembuh. Nah, untuk pendonor plasma konvalesen dari selesai isoman atau surat keterangan sembuh tanpa hasil negatif pun atau tanpa hasil non reaktif pun,
kita tunggu lagi sampai 15 hari lagi. 2 minggu. Kalau 15 hari lagi dia tidak bergejala apapun, dia adalah berhak atau lolos screening donor plasma konvalesen. Nah, kita kan juga tidak memegang hasil reaktif. Ada sebagian orang yang memeriksakan sendiri masih positif atau negatif, tapi tanpa membawa hasil negatif pun, asal sudah ada hasil positif yang menunjukkan dia benar terinfeksi dan ada surat sembuh dan sudah ditunggu 15 hari lagi, kan enggak apa-apa donor. Intinya kita juga nggak tahu orang itu masih reaktif atau enggak. Masih reaktif pun dia aja nggak apa-apa jadi pendonor. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah karena tadi juga ada ketentuan bahwa COVID-19 pun itu belum ada penelitian yang mengatakan penularan atau apa itu lewat darah. Ya, dan gitu. Itu tadi yang kami lakukan di plasma konvalesen juga, kita juga tidak meminta surat negatif. Kalau ada ya alhamdulillah, nggak ada juga nggak apa-apa. Yang penting sudah ada surat sembuh kan. Jadi kan kita juga nggak tahu apakah pendonor itu benar-benar sudah negatif atau tidak. Intinya kalau orang itu terpapar nih, yang beresiko adalah petugasnya, bukan produk darahnya. Oke, baik. Jadi nggak usah ditarik kembali, biarkan saja. Iya kan, gitu kan kesimpulannya. Baik, satu lagi nih yang terakhir, sebentar. Ini Pak Rudi yang dari Sukodono. Bu, bagaimana sih prosedur permintaan darah? Apakah gratis atau dikenakan biaya? Gini, prosedur permintaan darah yang meminta adalah rumah sakit. Bukan perorangan ya, Bu ya? Tidak ada permintaan perorangan ke PMI. Home care ke PMI ada. Oke, baik. Jadi itu permintaan murni rumah sakit. Kalau memang butuh ya itu formulir. Harus ada formulir permintaan darah dari rumah sakit yang meminta, yang disertai dokter ditandai dokter serta disertai sampel. Sampel darah pasiennya juga harus ada. Jadi memang nggak semudah. Iya. Sudah itu juga. Baik, terima kasih Dr. Laili dan Dr. Nunu. Mungkin sebagai yang terakhir, sebagai closing statementnya, monggo silakan. Kami sih menghimbau untuk masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya jangan takut mendonorkan darah di masa pandemi. Kami tetap jaga prokes. Karena darah yang kita sumbangkan sangat dibutuhkan sama pasien-pasien di rumah sakit yang membutuhkan darah. Oke, ada tambahan lagi, Dokter Nunu, silakan. Sudah, itu aja cukup ya. Oke, baik. Ya, sahabat, terima kasih sekali lagi untuk Dr. Laili dan juga Dr. Nunu. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.